aturan main dalam Bangsul Masail. Pertama, pimpinan sidang membacakan deskripsi masalah dan soal. Yang kedua, pimpinan sidang menawarkan kepada para musyawirin untuk perlu penjelasan tentang deskripsi dan soal itu apa enggak. Yang ketiga, jawaban-jawaban dari musyawirin dengan menggunakan ibarat atau tabir. Yang keempat adalah dialog bebas. Jadi tidak ada dalam penyampaian takbir sanggah-sanggahan. Yang penting mengajukan takbirnya sendiri-sendiri dan hukumnya sendiri-sendiri. Jadi nanti ada masa sendiri untuk berdebat. Yang kelima yaitu keputusan dari hasil musyawirin untuk diputuskan menjadi keputusan Bangsul Masail pada saat ini. Baiklah, kita mulai. Soal nomor 1. Di masyarakat ada praktek, ini sudah dirubah ya, soalnya tidak seperti kemarin. Di masyarakat ada praktek namanya sende, yaitu jika ada seorang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan, maka dia mendatangi orang kaya untuk meminjam uang seperti 100 juta ya. Dengan perjanjian orang kaya tersebut boleh menggarap tanahnya ya, seperti 1/4 hektar selama ia belum bisa mengembalikan uang pinjaman 100 juta tersebut. Nah, pertanyaan A, apa nama akad di atas? Akadnya akad apa? B, apa hukumnya? Dan C, jika tidak boleh bagaimana solusinya? Saya serahkan pada musyawirin. Ini dirubah. Kalau dulu itu yang menawarkan uang itu adalah orang yang memiliki modal untuk dipinjam, tapi dengan syarat tanahmu saya kerjakan. Tetapi ini tidak. Ini yang meminjam uang, yang menawarkan kepada pemilik uang, pemilik modal, kalau jenengan minjami saya, sawah saya boleh jenengan garap sampai uang saya kembalikan. Ini sudah jelas apa belum? Sampean lagi melu iki ya, urung jelas ya sampean. Piye? Perlu penjelasan, monggo saile kene. Terima kasih. Ini guru kula iki, Pak Yai Tarwi. Dados praktek ingkang wonten teng Gandong. Nek teng lintuning Gandong kula nggih mboten ngertos. Tiang-tiang sepuh niku do tanglet kula. Lah kula niki badhe jawab niku lesane kaku keranten turene nggih pun praktek yang membudaya. Saya menunggu hasil Bangsul Masail tingkat kecamatan punika. Dados keranten masyarakat niki nggih butuhe kathah, mungkin ape ngawinke putrane napa badhe wis kathah lah nggih, contone ning wayahe pelunasan haji seumpami lah gadahe namung seumpami sak kotak ya matur kalih ghaniyun minal aghniya. Akhirnya dipun pinjami nggih, misalkan ini kan hanya contoh nggih, 100 juta kan hanya contoh, bisa 200 juta, bisa 50 juta. Akhirnya dipun paringi sepanjang belum mampu mengembalikan pinjaman itu nggih, tebune napa sawah ini ku tetep dipun garap. Tetap dipun garap. Ini kalau di kampung saya niku jengene sende kamakola sebagian masyarakat. Jadi gambaranipun panci mboten sami kalih sing ngendikaake Yi Rohani ya. Sende sing wonten hasil muktamar niku nggih. Baiul Uhdah niku tapi nggih monggo tak kersa, tapi masyarakat kula kok ngaten. Wadul kalih kula ngaten. Ngoten Yi Tarwi. Nggih, mau jelas ini. Nggih, terus ngoten gambarannya dari Sail begitu.
Saya persilakan. Sampai nampai tak kok, Mas Andi, jenano Andi Aswan. Ya, kalau sudah jelas, silakan tahapan yang ketiga yaitu menjawab dengan menggunakan takbir. Sing tukang bagian ngeter-ngeter anu iku ana. Wah, ora cukup itu ya. Mriki fleksibel tanpa kabel ora ono ya. Nah, kan yang mau rodo anu Kak, rodo error. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh sampun dipun aturaken saking penjelasan si Sahil mengatakan di situ kan untuk saya yang mengikuti adanya BL Uda tadi. Seandainya gimana? Nanti dikembangkan permasalahan ini. Kan takbir yang ada saya ambil dari Bugia 85. Itu halaman pinten ya? 85. Beirut. Beirut. Beirut 85. Iki setengah Beirut. Niki insyaallah kula untuk apa? Untuk sementara untuk pendapat saya. Ini saya masukkan Beul Uhda al-ma'ruf sahihun jaizun. Jadi transaksi yang di situ ada jaminan yang sudah diketahui hukumnya sah, boleh dan hukumnya wenang. Niki. Lah wa suratuhu langsung saya jujuk mawon mengke kersane apa itu berkembang untuk permasalahan. Di sini dipenerangkan wa suratuhu ayatafaqa mutabayyani ala annal bai'a ma ta'arada ruju' al mabi' ilaihi ata bimisli saman al maqudi alaihi walahu ayyuqayyidar ruju' bi muddatin walaysa lahu al faqil ba'da mudiyya summa ba'dal mu'atu'ati ya anggidani akdan sohian bila sartin. Di sini kan ada istilah transaksi, istilah menjamin, ada jaminan. Suatu contoh, tapi bila sartin. Kalau mau dipun syarataken niki waqa'a idlau waqa'a sartul ya al-madhkur fi subil aqdi. Wa ba'dahu fi zamanil khiyar afsada, maka rusak. Jadi ngeten. Untuk apa? Untuk kesimpulan saya sementara pakai Beul Uhdah itu transaksi dengan cara apa? Transaksi dengan cara memberi pinjaman anggunan. Satu contoh saya utang sampean 100 juta. Neng ngene sampean kudu jaminan. Iki jaminannya kayak mangke sepeda motor utawa mobil utawa pekarangan sing ono manfaate. Lah ketika transaksi niki transaksi bisa Beul Uhda al-ma'ruf sing sahih turun apa menika jaiz itu tidak ada persyaratan. Yo otomatis saja nek panjen napa menika kepengin sah Beul Uhda tadi. Aku utang sampean 100.000 ning jaminane engko aku wae pekarangan niku. Lah pekarangan iku engko tak olah. Lah berarti ada salah satu pihak istilah rohin dan murtahin. Ini ada yang dirugikan mungkin. Kan dimulai sampai pada masa diberikannya utang tersebut. Iki. Nek memang mriku dipun napa menika dipun syarataken. Niku nggih. Napa menika boten sah. Nek secara napa otomatis
Mungkin ada unsur, ada syarat, pasti ada riba. Sebenarnya aku utang 100.000 niku mesti ya kudu kok ana imboe. Ini kan riba. Berarti ada 2 akad nanti. Lah kula niki nyuwun sewu niki seandainya tetap mengacu pada Bai'ul Uqdah al-Ma'ruf disebut ini, monggo. Oke. Jadi dari jawaban Ustadz atau Kiai Tarwi itu dikategorikan Bai'ul Uqdah. Oke. Saya silakan yang lain. Ya, yang lain. Oke. Yo. Tanggapan ini. Insyaallah nek nyekli mik ini malah gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun wekdalipun. Nek kula jawabane berbeda kalian jawabane Cik Tarwi. Nek kula niku maksuke tetep ar-rahnu as-sahihah. Jadi Hasyiah Jamal wa qauluhu wa syurutu fiha wal qaulu fil mu'attah wal istijabi ma'al ijabi wal istiqbali ma'al qabul hunakal bai'i wa qad marra bayanuhu wa suratul mu'atati huna kama dzakarahu al mutawalli ayyakula lahu aqridni asyaratan liu'tika saubi hadza rahnan fayuqriduhu al asyarata wa yu'tihi as-saub. Jadi ada orang ngomong sama orang yang punya uang, "Kang, aku utangi. Engko sampean tak wa'i cekelan pakaianku." Kemudian orang yang punya utang itu memberikan uang dan pakaiannya pun diberikan kepada orang yang punya uang. Itu namanya gede yang sah. Kemudian dimahali layasihu illa biijabin wa qabulin ila angkal. Tadi kan berarti kan ada syarat intifaul marhun oleh murtahin. Fa in sirata bihi muqtadahu kata qudumil murtahini bihi ay bil marhuni inda tazahumil hurma au maslahatunil aqdi kal isyadi bihi au ma la gharada bihi ka alla yaqula al abdu al marhun ila kadza soha. Jadi persyaratan di dalam gade itu ada pengelompokan. Ketika syarat itu memang muqtadul aqdi, maka hukumnya sah. Kemudian wa in surita ma yaduru al murtahin wa yanfa'u ar-rahin ka alla yuba indal mahalli batala ar-rahnu li ikhlafi syarti bil gharadi minhu. Bahkan sebaliknya, ini konsepnya berbeda dengan utang piutang yang tidak ada wasikonya. Kalau rohin itu mensyaratkan kemanfaatan untuk rohin, untuk orang yang menggadaikan, malah rohinnya batal. Kemudian wa in nafa'a asyartu al murtahina wa dhara ar-rohin ka syarti manfaatihi ayil marhuni au zawaidihi lil murtahin batala asyartu wa kadza ar-rohnu fil adhar. Cuman ada khilafiyah antara muqabilul adhar dan kaul adhar masalah rohnu bisyartil intifa' lil murtahin. Menurut kaul adhar, ketika ada rohn yang mensyaratkan dan syaratnya itu bermanfaat untuk murtahin, tidak bermanfaat untuk rohin, menurut kaul adhar syaratnya batal, rohnya juga batal. Tapi menurut muqabilul adhar syaratnya yang batal, rohnya tetap sah. Artinya nanti di dalam masalah intifa, rohin tidak berkewajiban untuk menepati janjinya memberikan pakaian. Tapi toh kalau tetap diberikan murtahin, artinya bisa memanfaatkan intifa lil marhun karena ada ibahah dari rohin pun. Jadi berarti itu termasuk rohin yang sah. Nggih. Niki kula sambung, Pak. Sekalian mikir teng mriki. Nek kula rohen fasid. Fasid. Jadi rohen fasid. Konsekuensinya takbirnya tadi sama yang dibaca oleh Pak Safa. Konsekuensinya ngeten. Kalau qaul adhar tadi menyebutkan bahwa itu ada syarat yang mukhalif li muqtadul aqdi berupa
manfaat dari rohen untuk murtahin itu kalau fase jelas berarti rohen atau akad itu batal. Konsekuensi yang andai kata itu pun mengikuti konsepnya Pak Syafa, ketika dimanfaatkan oleh murtahin itu statusnya gasab. Statusnya gasab karena tidak legal menurut syariat. Berbeda kalau nanti ada izin tajdid, itu mungkin baru boleh. Tapi ketika izin atau kesepakatan terjadi dalam akad dan dilanjutkan dalam prakteknya, maka itu tidak dibenarkan. Jadi statusnya gasab, kecuali kalau ada izin baru bisa dikatakan itu mungkin hibatul manafi atau apa, monggo untuk ketika ada izin baru. Terima kasih. Jadi kalau menurut Ustadz Bayu itu berlawanan, padahal takbirnya sama. Takbirnya sama tetapi berlawanan di dalam memahami. Ya, okay. Dalam memahami, yang satu dipahami itu adalah sah, yang satu adalah fasid. Ya, gitu, okay. Yang lain silakan. Ye Said. Nganggu ngene an ben baterai. Oh, ora usah ya Allah. Terima kasih. Menurut saya itu di situ kan disebutkan itu tentang peminjaman uang. Oleh karena itu menurut saya ini saya sebutkan di Ramadan. Kalau tirat itu menurut pengamatan saya menurut saya itu ada tiga tahun itu ada yang membolehkan, tapi akarnya tentang garonaan itu tidak disebut, itu boleh. Bahkan kalau itu dari muktarid, imbalannya itu dari muktarid itu memberi imbalan dari pinjaman, bahkan itu malah. Tapi kalau itu isi akarnya tentang isi garonaan itu disyaratkan dalam isi akad, maka itu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qardu bahwa tamliku sa'in ala ayyurajjuhu berjasa di muqtahidin maf'u yasilu lahu minal muqtahid tarot dizat di kodron au sifatan wal ajwada fil rodi bila sartin fil akdi hal yusannu zalik li muqtaridin liqali sallallahu alaihi wasallam wa qala bil jawad sifatil jawad wal arjahu annal iktiradan mimman ta'udil ziyadah bikos dia makruhun wa minhu al-firadu mimman yasta'jaru milkahu masalan bi aksara min qimatihi li ajlil firadi in waqa'a dzalik sartan bidwa dina idin haramun ijma'an wa illa uriha wa karma inda nafiri minal Jadi menurut sampean itu termasuk akad kirot. Nah, kan gitu kan. Nah, kirot itu dibedakan menjadi 3 gitu nggih, sampean mau nggih. Sekarang yang lain ini, jadi sementara ini ada bai'ul udah, terus ada rohen yang sah dan ada rohen yang fasid ya. Terus Said ada model kirot. Ya sekarang yang lain. Baik ya. Baik. Loh, masuk randungu. Mohon arono kene, wono jopo lah apa. Ora dire kene. Mlebu ah. Masuk. Boleh. Lho iku ono nggon tinggian apa kok sampean nang jopo. Wah, iku kayak sampean orang ngurmati karo petinggi piye. Ayo rene mlebu. Ya kanca mau padha matolek semono kowe. Mboten wong kajen.
Lah ada ngono. Kendaraan itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kula namung lambai napa ingkang dipun ngendikake Yi Tarwi wau niku Baiul Udah. Nggih, saking sami mawon ingkang kitabe, Pak. Saking Bughiyah Murtasidin Shahifah 133 niku. Dan mriki wau dipun ngendikake Pak Tarwi nggih sami kok kalau masalah Baiul Udah al-ma'rufi sahihun jaizun wa tasbutu bihi al-hujjah syar'an wa urfan niku dugi ngandhap watah niku iki mun dipun waos Itarwi kala wau ngoten mawon. Jadi jenengan sama dengan jawabannya Itarwi, Nggih, nggih? nggih. Baiul Udah. Nggih. Nggih, mun. Saniki yang lain yang ada Mas Anton nggih, monggo Pak sabar. Matur suwun wektalipun menawi kawula nek wangsul teng kene Baiul Udah kok rada kirang cocok iki. Keranten punika akadipun nggih tetep utang. Utang. Aku Kang utang kowe. Nggih. Yo engko sawahku garap utang. Pramila kula condong teng kene rohen akad rohen. Keranten punika wonten sawah ingkang dijadikan sebagai jaminan. Soale ar-rohnu punika takrifipun nggih. Kenapa niku menjadikan sesuatu sebagai jaminan dengan suatu hutang yang mana jika kalah hutang tidak terbayarkan maka barang yang digadikan itu bisa dijual. Tapi teng mriki kalau wong pun dipun sebataken Mas Bayu kula sarujuk punika ar-rohnu al-fasid. Keranten punika wonten manfaat sing wangsul kembali dateng murtahin. Niki manfaat sing kembali dateng murtahin niki menyalahi aturan rohen. Nggih. Mboten sesuai kalian qadhiyatur rohni. Punika wonten teng kitab Nihayatuz Zain kados wingi nani kula mun waos punika wonten teng pundi wingi? Mas Yakub. Bismillahirrahmanirrahim wala yasihu ar-rahnu bi syarti ma yadurru ar-rahin wa yanfa'u al-murtahin ka syarti manfaatihi ay al-marhun li murtahinin min ghairi taqyidin bi uddatin ya nggih bi muddatin faya betulu asyartu wa kata ar-rahnu alal qaulil adhar li taghyiri qadhiyatil akti. Wonten li taghyiri qadhiyatil akti. Keranten murtahin punika sakjatosipun boten kenging manfaataken marhun. Nggih. Nggih saking kawula ngoten. Tak sambungnya aku. Sambung, nyambung, ya nyambung kan ora masalah. Kula ora njara kok Pak Kiai sabar sing diwaca kok kitabe tak gawa tak waca nggih. Ya itu Jen. Jadi nggih nek cara kula niku sepanjang ada kaul yang memperbolehkan ngono saya ini diolehno. Iya iya itu loh harapan saya supaya masyarakat kita niku nggih boten kaboten ngoten lho saaken niku. Soale awake dhewe iki ora duwe dhuwit ora kuat ngutangi kok iki Faik. Kula nerasaken ngendikane Pak Kiai Sabar wau. Mau kan boten angsal. Niku ana teruse. Bismillahirrahmanirrahim. Amma lau qudirat al manfaah bisanatin masalan. Warrohnu
masyrutun fi bai'in fahuwa jam'un atau fahuwa jama'a baina bai'in wa ijaratin wa huwa jaizun. Jadi nek murtahin niki memanfaatkan sawah niku kudirat bimuddah 2 tahun seumpami sekawan tahun niku berarti menggabungkan antara ijarah wa huwa jaizun wa suratu dzalika mun sampai kali Kiai Musyafa niki ayyakula bi'tuka hadza thauba bidinarin ala ang turhinani bihi daroka. Wis iki pakaian iki tak dol kowe tapi kowe kudu gadekno mam iki wa yakuna nggih suknaha nggih sanatan fayak balul akharu fahadal aktu jam'un baina bai'is thaubi wastijari dari sanatan bisaubi famajmu'ud dinar wal manfa'al muayyanah samanun wa thaubu mabiun wa ujratun. Niki kok wonten ngoten. Mosok padha. Nggih, kula mahamine niki wau lho ketika pemanfaatan marhun niki kudirat bimuddah. Niku menggabungkan antara ijarah wa huwa jaizun. Soalnya niki redaksinya teng atas wonten selama ia belum bisa mengembalikan uang ikut digarap terus ora kudirat kan berarti. Nah, jadi ini yang banyak adalah rohan ya. Ini rohan kirat beul uda. Engko sik iki ibarat monggo jenengan asal kaca mripat. Kula niku pripun nggih? Sing apa kullu qardin jarra manfaatan limukrizin bahwa riba. Lho niku lho sing kedadipun anu. Masalahe ngeten. Nek ndeloki asbabun nuzule, nggih. Riba niku rak mboten ngoten ah. Nek ningali ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba az'afa mudha'afa. Niku mangke tenggene tafsir Munir utawi tenggene tafsir Sawi niku rak ngendikane rak riba niku sing mesti rak ora ngono ah. Riba teng mriku niku kan kula niku utang kali Pak Majid. Februari Januari niku pun jatuh tempo kula ora iso mbayar. Terus Pak Majid ngendikan, wis Kang bayar sok Agustus ya lah. Ning ya double loro, rak ngoten ah. Jadi kula niku ape nampa nyatane kok mlaku bayar utang malah tambah. Nek ora nampa wong kula niku wis ora kuat bayar. Jadi kula niku nalikane anten usulan riba kula niku dalam posisi ra iso ubah. Niki ingkang la ta'kulur riba az'afa mudha'afa. Dadi mestine kullu qardin jarra manfaatan limukridin fa huwa riba. Niku kudu ditempatno dalam posisi muktarid iku ora iso mlayu. Tapi dalam kasus endi niku wau muktarid niku upamane ora sida ora apa-apa. Piyambake milah tenggene tiyang sanes ya kena. Tur meneh niku ora pancen karepe muktarid. Dadi kan ora masalah. Terus napa kullu qardin jarra manfaatan limukridin fa huwa riba kowe tok kok kereng men. Tapi nek didelok tafsire lho kok benten. Lah napa nggih kullu qardin jarra manfaatan limukridin niku apa fa huwa riba niku apabila inisiatif niku saking mukrid. Soale nyatane nggih. Niki ngoten. Nek inisiatif menika saking muktarid. Kok kados tapi ya mbah. Mangke dipikir bareng-bareng. Aku dhewe ya ora patek wani. Ngaten. Kama lau nazara al muktarizu bimanfaati ardihi
muddata baqa iddaini. Nah, dados niku wau nggih. Naam ing qasada binazari at-tawassula ila riba batola. Nek anjen niku diniati apa riba ya batal, tapi nek mboten niku mboten. La ilah ya terus ya katalah. Pokoke mboten tawassul ila riba niku kenging. Terus kan nek inisiatif saking muktarid lho kok dhewe. Ngoten. Misale niku wau, sedaya niku wau kados nek inisiatife niku saking murtahin kados kaya beda. Ngoten ah. Terus niku wau lho. Apa? Kullu qardin jarra manfaatan limukrin wa riba lho niku lho. Penempatan kaidah niku kados napa? Soale nek dipadakno karo asbabun nuzul iku kok ora ngono. Lah ngoten nah. Ning kula ya ora wani padha wae. Monggo. Oke, jadi istilahnya takbir yang baru dari Ibat itu adalah ada nadar, ya, ada nadar ya bisa. Ya istilahnya itu walaupun tidak diucapkan secara aku iki nadar enggak gitu ya gitu misalnya gitu ya. Ya ini sekarang saya persilakan ada beberapa kelompok dulu saya anu dulu udah ya pelu udah kirot terus situ adalah rohon pasit sama dengan saudara katib dan ini mintanya yang sail gampang no ngono nek lah. Saya persilakan sekarang. Nggih. Iya ya. Kita tinggalkan pembahasan itu. Ya. Itu akan memperpanjang waktu untuk pembahasan yang tidak nyambung. Nah, sekarang begini. Ya, saya tahu maksudnya jenengan ya, bahwa kemarin itu sudah tidak di dalam kategori sail ini. Karena apa? Karena itu jawabannya YPAE, jawabannya Tarwi itu adalah di dalam muktamar. Soalnya bukan begitu. Itu adalah soal di mana jual barang nanti kalau dia itu sudah mampu untuk membeli lagi akan dipilih lagi, tetapi tidak di dalam waktu akad. Tetapi kalau di dalam syarat itu dalam akad itu bahkan tidak diperbolehkan. Berarti ini sudah tidak termasuk kategori gugur ya, gugur jenengan gugur. Jadi tidak bisa nanti itu apa itu ojel carane ngono ya, ojel tentang masalah ini karena tidak pas dengan ini ya gitu ya. Ya sekarang ini masih ada dua, satu rohen dan dua adalah kirot. Ya, udah dikasih waktu ah. Iya, monggo. Karena pembahasan kemarin di Jabu itu sudah hampir selesai. Kita itu mauquf di syarat yang didahulukannya Ibat bahwa adanya syarat yang mukhalif li muqtadal akdi kalau memang datangnya dari mutahin. Padahal kemarin yang saya sebutkan itu kan umum. Ibat dawai seperti itu, makanya kita mauquf di situ. Alangkah baiknya kita lanjutkan karena semuanya kesepakatan kemarin juga di RON. Pemikiran saya terus Pak Safa monggo. Di jawabannya itu di perbedaan tentang syaratnya dan pemilihan kaul. Dari kemarin di Mojoagung saya sudah cari bahwa kullu qardin jarra manfaatan yang dikatakan riba itu harus ada syarat dari muktarid. Selama saya cari saya menemukan dipakai monggo mangke. Tapi saya nggak berani. Satu dari kitab Wahabi, Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Dua dari Syiah. Wah, iso. Lah ya makanya ada dua kaul yang saya temukan di kitab Badrut Tamam. Dan di kitab yang lain itu kaulnya Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas dan dari Badrut Tamam. Bahwa pensyaratan yang dikatakan riba itu kalau memang datangnya dari orang yang menghutangi atau dari murtahin. Tapi dari mayoritas kitab-kitab salaf yang kita pelajari di Nihayatul Zain, di Nihayatul Muhtaj, redaksinya gini Pak.
Wala yajuzu qardu naqdin aw wari inik tarona. Bisyartin. Tidak ada itu datangnya dari mana? Pembahasan di fikih Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah itu pembahasannya itu di dalam akad atau di luar akad itu tok. Dari mana tidak dibahas. Nggih. Makanya kemarin saya sebutkan, saya tawarkan kemarin di Fiqhul Islami ada 2 qaul dari Hanabilah bahwa syarat itu ketika masuk dalam dalam qarat dalam akad rohon yang manfaatnya kembali kepada murtahin ada 3 qaul. Sah mutlak, batal mutlak atau tafsil. Entah itu di luar atau di dalam, pokoknya ada yang mengesahkan mutlak, ada yang membatalkan mutlak, ada yang mentafsir. Dan yang membolehkan mutlak itu ternyata saya cross check itu ketika rohennya bukan dari den. Makanya sampai sekarang kalau itu nanti masuknya persyaratan ada di dalam akad, itu selama ini saya belum bisa menemukan kecuali yang saya temukan di kitab Badrut Tamam, Syarah Bulughul Maram, Pak, kalau mau itu Syarah Bulughul Maram. Bulughul Maramnya itu kitab Sunni, tapi syarahnya di Badrut Tamam itu Syiah. Ada lagi di kitabnya Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Sama Syarah Bulughul Maram. Beliau dawuh bahwa itu bisa dikatakan riba kalau memang persyaratan dari murtahin. Itu makanya untuk kesepakatan kita kemarin kita sudah pembahasan tentang syarat ini munafin atau tidak, itu ada di situ. Tapi kalau saya masih tetap megang kitab Nihayatul Mukhtas dan Nihayatul Zain bahwa inti dari itu dikatakan riba atau tidak bukan itu syarat dari rohin atau murtahin, tapi apakah itu dalam bingkai bingkai akad atau tidak. Kalau memang sebelum akad, kalau bahasanya Pak Syafi'i tawafaq qoblal akdi, itu bisa sah. Atau izin setelah akad bisa sah. Jadi kita itu bukan untuk membolehkan akad yang fasid, kita itu perlunya mengedukasi. Caranya gimana? Nek ngono salah. Sing bener akad ini memang akad harusnya digadekan seperti ini. Kalau mau memanfaatkan nanti saya akan izini. Bahkan itu ada tambahan ketika setelah akad tidak boleh dalam masa khiyar. Kemarin saya buka juga karena di Ahkamul Fuqaha. Saya buka di hasil muktamar NU kedua di Surabaya menyebutkan ketika ada orang memanfaatkan rohen murtahin memanfaatkan rohen itu hukumnya gimana? Itu disebutkan oleh muktamar bahwa hukumnya haram meskipun tidak disebutkan dalam akad tapi terjadi sebuah pengadatan. Kebiasaan nek biasanya wong utang iku ngono manfaatnya ini. Itu muktamar di Surabaya kedua itu mengharamkan. Meskipun itu ada qaul tapi dalam redaksinya itu muktamar memutuskan pakai qaul yang lebih hati-hati. Bukan pakai qaul yang bukan pakai qaul yang mayoritas malah. Meskipun mayoritas ketika ada pengadatan itu tidak masuk syarat. Bimanzilati syarti aula kalau jumhur malah tidak, tapi kalau yang Imam Qofal masuk itu yang dipakai terus di muktamar. kasus ini menurut Anda bagaimana? Kalau kasus ini itu sama pemanfaatan rohin dari murtahin dan itu kasusnya di deskripsi itu terjadi dalam akad. Makanya itu tetap nanti rohnya tetap ala khilafin rohnya, tapi akad syaratnya itu tetap batal. Entah itu qaul adhar atau muqabilul adhar, syarat itu tidak dipakai. Yang khilaf itu rohnya sah atau tidak. Tapi kalau syaratnya sepakat tidak boleh. Gitu. Ngoten. Ya gitu nggih. Monggo nggih. Monggo Pak Jamal kalau mau tadi ada call-nya Pak dari jenengan napa? Iki. Ya, ping watna. Oh, ngono. Ayo. Monggo. Diberikan ya. Ya, monggo. Iya wes. Wah, itu sing sing langgung. Di situ kan dari redaksi itu kan gitu. jelas. Di situ itu minjam.
Terus yang kedua, tentang isi pemberian, isi kemanfaatan utawa naf'an itu tawaran dari muktarid. Bukan dari mukrid. Kalau dari mukrid enggak boleh. Kalau itu dari muktarid, aku utang, terus orang yang guna isi kata-katan, buat liya wektu, engko apa diweki sesuleh rupane nek kono garapan sawah. Lho iku kan orang yang guna syarat to. Lho iku malah wong sarine nek kono iki mangisi krana apike muktarid kaya pangerten. Lho iku ya malah orang yang guna syarat malah disunano wong iku hidayah utawa hadiah. Lho iya nek kene kan disebutno to. Ya wis, diwaca tabire. Wajah ora trima keneng nek pancen ora nek syarat. Wajazal limukridin naf'in yasilu lahu minal muqtadi. Mang tak waca jembok kan wacan aku ora. Nek ngono kae ora merhatekno aku. Karodi zaid qadran au sifatan wal aswatu firrodi bila syartin fil akdi bal yusanu dalik limuktaridin. Lho malah yusanu dalik limuktaridin ya. Kowe engko tak sama ya. Lho kita malah isi awe to mau nek akad ora dikandakno. Redaksine ya nek kono pinjam, redaksine nek kono ora jadi menurut Yi Said iku malah disunahno. Iku malah disunahno Yi. Sampeyan misal kok diwe ngono iku malah seneng sing karo utangi. Ina aksana kok aksana kodo. Oh ngono ndekne Yi macame. Ya. Nek ora cocok silakan nah. Nggih. Piye sik ya iki sik. Kasus niki napa saged dipun padhake kalih teng kula teng Bulu iki. Nggih, monggo. Piye? Malah ngeten. Bapak, aku butuh duit 10 juta pamane. Lah niki sampean tak cekeli sawah. Selagine aku durung bayar garap. Ya padha. Sami. Terus ngeten. Kadang niku sing di antarane napa niku rohir kali mutahin niku ngeten. Sing duwe sawah itu basal ngene. Lho tak cekelno kowe malah bongkor sawahku. Enggak diintifak. Lesu. Nak kono yo tak cekelno wong liya sing gelem garap. Malah gadah panemu ngoten Pak nggih kula niku. Pundi niku iki? Gunting. Ndi? Gunting. Sing mbok cekelno iku sawahe sawah ora manfaat. Nek ditanduri ora keneng menawa wae. Lho. Pimpinan. Ya. Enggak. Gini loh. Ini kalau sudah berjalan itu nanti adalah teknis namanya itu. Teknis untuk pelaksanaan. Ya, lah pelaksanaan itu lain lagi nanti permasalahannya. Lain lagi itu. Dalam kasus ini itu bagaimana orang istilah meminjamkan uang, pinjam uang terus dikasih istilah suruh garap sawahnya. Itu nanti kita tidak memandangnya tahun-tahun yang akan datang bagaimana tidak itu. Nah, kayak gitu. Kalau dia tidak terima ya sudah kembalikan duitnya langsung berhubungan wis iki duitem tak balekno ya ngono lah. Kan gitu. Karena tidak termasuk dalam syarat kan misalnya. Pimpinan. Iya. Menanggapi pimpinan nggih. Makanya ada bab berbeda antara qardu dan rohn karena konsepnya berbeda, konsekuensi hukumnya nanti juga berbeda. Jadi kalau qardu itu enggak ada ja'lu ainin wasikotan biden. Kalau qardu biasa itu enggak ada ja'lu ainin wasikotan biden. Enggak ada harta yang dibuat pegangan oleh rohin untuk meyakinkan murtahin sehingga murtahin mau menghutangi. Itu yang rohin ya. Itu yang qardu itu tidak ada ja'lu ainin wasikotan biden enggak ada. Tidak ada agunan lah. Ya, enggak ada agunan, enggak ada jaminan. Makanya nanti turunan hukumnya pun berbeda. Turunan hukumnya jelas kalau itu jarra manfaatan lil muqrid fisul bil akdi, Ini anggap saja kasus yang terjadi itu fisul bil akdi dulu,
kasus yang terjadi persyaratannya itu kita anggap fi sulbil akdi dulu. Ya. Ketika itu kordu jelas semua mengatakan itu riba. Kalau persyaratan fi sulbil akdi dalam kordu. Tapi di dalam rohn karena bahasanya berbeda, konsekuensi hukumnya berbeda, ada khilaf. Ada tiga kategori. Yang pertama ketika itu muqtadal akdi maka hukumnya sah. Yang kedua ketika itu menguntungkan rohin merugikan murtahin hukumnya batal. Yang ketiga ketika itu menguntungkan murtahin menguntungkan rohin ada khilaf. Qaul Adhar mengatakan syarat rohnya batal semua. Muqabilul Adhar syaratnya batal rohnya sah. Kemudian konsekuensinya bagaimana? Ketika murtahin mau intifa marhun itu harus ada ibahah lagi dari rohin. Ketika tanpa ada ibahah dari rohin tetap tidak bisa. Jadi ini kan masalah sah atau tidak sahnya akad yang segotnya seperti itu dulu ya. Kita bahas sah atau tidaknya akad rohin yang segotnya seperti itu. Saya jawab pakai yang muqabilul adhar sah untuk menolong masyarakat. Berarti jawabannya jenengan gini ya. Akadnya adalah akad rohen. Rohen yang sah pakai muqabilul adhar. Terus yang kedua ya, apa hukumnya jenengan mengambil yang sah? Yang sah. Ya gitu nggih. Sepakat karo Ustaz Bayu Bayu. Dibaca lagi ya. Akhirnya dibaca lagi yang menguntungkan rohin dan murtahin. Enggak menguntungkan rohin dan murtahin, Pak. Jadi gini loh. Ada syarat yang muqtadal akdi, lenggang ishad. Nah, itu sah. Terus ada syarat yang menguntungkan rohin, merugikan murtahin, itu tidak sah semua. Syaratnya tidak sah, rohnunya juga tidak sah. Kemudian ada syarat yang menguntungkan murtahin tapi merugikan rohin. Ini ada khilaf. Qaul adhar semua dianggap batal, syaratnya batal, akad rohnya batal. Berarti muqabilul adhar syaratnya dasar yang batal tapi akad rohnya tetap sah. Kan gitu, ya, tapi dibaca lagi apa tidak? Dibaca. Oke. Urut nggih. Mahal ini la yasihu illa bi ijabin wa qabulin ila angqal fa in sirata fihi muqtadahu kataqaddumil murtahin bihi ayil marhuni inda tazahumil ghurma aw maslahatun lil akdi kal isyadi bihi aw ma la gharada fihi ka alla yaqula al abdu al marhuna ya illa kaza soha al akdu walagha asyartu al akhir syarat untuk tidak makan mulghah. Kemudian wa in surita ma yaduru al murtahin wa yanfa'u ar-rahin ka'alla yuba'a indal mahalli batola ar-rohnu. Syarat ini menguntungkan rohin maka hukum rohinnya batal, syaratnya batal. Alasannya apa? Ikhlafi syarti bil gharadi minhu. Terus sekarang yang syarat kemanfaatnya itu kembali kepada murtahin. Wa in nafa asyartu al murtahina wal dhara ar-rohin ka syarti manfaatihi ayil marhun au zawaidihi lil murtahin batola asyartu wa kadza ar-rohnu fil adhar. Jadi kalau adhar syaratnya batal, rohnya batal. Muqabilul adhar batola asyartu. Ada itu muqabilul adhar ada. Wa kadza ar-rohnu fil adhar. Mafhumnya Pak, enggak usah tekstual Pak. Kalau ada adhar berarti ada muqabilul adhar. Kemudian gimana? Loh, kok terlalu memaksakan bagaimana pimpinan? Ketika ada khilaf maka untuk kita menolong masyarakat kita pakai muqabilul adhar enggak apa-apa. Cuman nanti diedukasi selanjutnya. Ini urusannya bukan soal menolong. Loh, enggak Pak, gini Pak, ketika ada khilaf itu boleh milih Pak. Enggak gini, jenengan terusno. Enggak gini jenengan terusno sampai selesai. Setelah selesai saya tawarkan kepada yang lain, nanti jenengan nanggapi setelahnya kita kasih waktu. Gitu nggih? Monggo. Wes? Sudah selesai, Pak. Oh, sudah nggih. Jadi monggo jenengan tanggapi. Ngapunten ngeten, Pak. Ngapunten sakderenge. Jadi
kenapa saya dan juga Ibad itu sampai ada pembahasan kullu qardin jarra manfaatan itu karena ada intifaul murtahin lirrohni. Yang syarat itu dalam beberapa kitab disorehkan disebutkan fahuwa riban au syubhatu riban. Makanya tadi dibahas syarat itu termasuk kullu qardin jarra manfaatan atau tidak, karena rohon itu pun datangnya dari qard, dari hutang. Makanya kemarin saya sebutkan bahwa ini mungkin biar jelas bahwa ini kenapa kita juga membahas tentang syarat itu. Insyurito al intifau ala rohin lil murtahin fil akdi fahuwa haramun li'annahu ribat. Sore kan? Pembahasan ini riba ketika dalam akad. Ketika tidak, wa illam yusyrat fil akdi fajaizun li'annahu tabarru'un minar rohni. Ini senada yang disampaikan oleh Imam Abdul Rauf Al-Munawi dalam Faidul Qadir, bahwa seorang rohin boleh memberikan manfaat kepada murtahin dengan syarat jangan dalam akad. Itu tok yang dilarang, bukan kok tidak boleh memanfaatkan murtahin, bukan kok dilarang oleh syariat tidak boleh memanfaatkan rohin, tidak. Yang dilarang itu jangan ditaruh di akad gitu toh. Saya mau tanya dini, Pak Bayu setuju dengan tawarannya Kiai Musyafa mboten? Qaul azhar itu tidak sah, tapi menurut Muqabilul Azhar Syaratnya tidak sah, romnya sah. Niku jenengan sesuai. Gini, saya kalau praktek yang ditawarkan Pak Yai Musyafa, saya sepakat. Tapi saya tidak bisa menjamin praktek yang ada di Wonokerto itu tidak bisa dipisahkan antara akad dan syaratnya. Bisa nggak dipisahkan? Nggak bisa. Makanya edukasinya itu kita harusnya memberikan edukasi. Boleh nanti seorang murtahin memanfaatkan, tapi mungkin tadi lewat jalur akad jalur nazar dari Yaibat atau dari izin qoblal akdi atau tawafuk qoblal akdi atau setelah selesai masa khiyar. Itu yang ada di kitab-kitab kita. Ini yang sesuai yang ada, yang biar saya baca untuk takbir yang ada di Badrut Tamam seperti yang disampaikan oleh Badrut Tamam memang ora ditombong. Soalnya ini yang yang difahami oleh Yai Said seperti yang ada di Badrut Tamam. Oh gitu, monggo. Ya. Ngeten. Wal hadis kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba mahmulun annal manfaata masyrutatun minal mukrid. Masyrutatun minal mukrid. Amma laukana tabarruan minal muktarid falaman amin dalika. Ini yang di Badrut Tamam. Saya bacakan yang di Faidul Qadir di kitabnya Imam Al-Munawi. Dawai beliau gini. Ini hadisnya mengomentari tadi yang disampaikan oleh Yai Said. Niki dari kitabnya Syekh Abdul Rauf Al-Munawi. Wa hadza qalahu hina istaqrada wa rada khairan mimma akhadha wa dzalika min makarimi ahlakihi wa laisa huwa min qardin jarra naf'an lil mukrid li annal manhiya anhu ma syurita fi aqdil qardi. Ini yang di kitab-kitabnya ulama kita itu pembahasannya itu dalam syarat atau tidak. Tidak ada persyaratan itu harus datangnya dari mukrid atau muktarid. Tafsirannya bukan dari situ, tapi datangnya dari apakah itu dalam akad atau tidak. Ngoten. Gitu nggih, nggih. Mohon monggo ya. Ngene lho. Nah, kitab-kitab anu panjenengan yo ngono kabeh. Masalahe wisul bil akdi karo ora ngono tok. Nah, ngoten ta. Cuman masalahe ketika iku dilebokno teng kene riba. Nah, itu bertentangan karo tafsir riba. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba. Soale teng kene tafsire niku ora ngono. Ha ngoten ta. Teng kene tafsire nggih kana rajul idza kana lahu ala insanin
mi'atu dirhamin ila ajalin wa idza ja'al ajalu walam yakun lil madyun wajidan lidzalikal mal qala zid bil mal. Dari dalam dalam tafsirnya riba itu seperti itu. Ya kalau tak misalnya kita kesepakati seperti itu karena memang nyatane itu sudah berlaku di masyarakat, kita bisa kita jalan tengah saja. Jadi artinya enggak ngene lho. Ora, iya. Ya tafsir kan bisa dijelaskan di hadis. Iya, wis ngono. Lah makanya kan ya wis ngene ae to wis ben ora kesuwen. Jadi menurut Syafi'iyah angger ora bisul bil aqdi ya kena, tapi ada nggih ya. Ada kaul dari Syiah, tak ngoten bahwa itu apabila syarat dari muktarid itu diperbolehkan karena kita mengambil khuzma sofa wadak makadar. Tak ngoten Jadi ya bagaimanapun juga tidak mungkin kita mekongkon nganggo mazhab Syafi'iyah, tidak mungkin. Karena memang itu sudah berlaku pada masyarakat. Ya. Ya iya mlebune kordu mau nganu ku mau. Lah iya. Ya. Lah iya tetep kordu wong nyatane muni ya kordu ngoten. Dadi kordu kan kalau kordu kan tetep engko akhirnya tekan rohen. Ra ngoten kordu mau tetep akhirnya tekan rohen. Ra ngoten. Maksude sapa iku nek rohen niku ana istilah iki jaminan, nek kordun iki gak ana jaminan. Lho jengene ora jaminan iki ana kordune sik. Ngono ora ana rohen ora ana kordune. Ya pokoke ngene lho, semua. Ndak, sik. Wis ngene lho, pokoke semua syarat yang ada di dalam akad, ngono menurut fikih Syafi'iyah tetap ora sah syarat itu. Lah tapi masyarakat memang sudah berlaku, ya nanti solusinya gitu. Nah, syaratnya di luar akad. Atau ada kaul dari Syiah dan Wahabi apabila ora saya nek. Ora. Iku lho Kiai Jamal ora Kiai Zal ora ngendikane ngoten khuzma sofa wadak makadar. Dak ngono. Lah kita nerangno tok mawon bahwa itu ada kaul dari Syiah dan Wahabi misalnya. Lha kok nang ngene salah tanggap apa? Lho berarti kene wis mentokno kanggo Syiah ono ngono ya. Piye terus? Kita nek karo kula satu dari amawon kita paling luas niku al aqdu bi ahadi madzhabil arba'ah. Mangke nek mangke MBC terangkil terlalu kemajuan. Kalau di luar madzhabul arba'ah. Tapi ngeten, nggih, jane kula nggih kitabe nggih mengarah ke sana. Tapi niki wonten ngeten Pak Kiai Musyafa. Wa jaza fil qardi syartu rohnin. Sami teng Nihayatus Zain. Teng TKP kan ngaten nggih. Nggih bismillahirrahmanirrahim wala yajuzu qardu naqdin au ghairihi iniktarona bisyartin jarra naf'a muqridin. Nggih ya? Nggih pun sami. Terus wajaza fil qardi syartu rohnin wa syartu kafilin wala budda min ta'yinihima. Nggih. Nggih, teng ngene Nihayatus Zain niku ngoten. Tapi ngeten ape takok kali jenengan kula berarti ketika yang ketiga tadi itu menurut Muqabilul Azhar rohennya sah tapi syaratnya batal. Yo padha wae niku. Sami mawon berarti kula pun kali ibad mawon. Jadi ketika itu fisul bil aqdi fasada. Fisul bil aqdi syaratnya tok yang fasid rohnya. Ya wis ae. Ya prakteknya kan syaratnya tetap jalan ini. Ya itu praktek di lapangan. Ana ibadah. Soal yang kedua itu
Ya. Dah nggih. Wis. Kata lan sabu. Menurut Adhar itu fasid, menurut Muqaddul Adhar Rohnya sah tapi syaratnya batal. Oh, no ya. Tengah-tengah berarti. Lah iya. Kata lho Pak non sabu nggih. Notara kula niku kok sing penting iku aja nek nggone syarat niku nek nggone sulbil akdi gitu aja. Masalah kalau terkait kita terpanjang pada jaron naf'an itu rancu. Masalah jaron naf'an itu bagaimana hakikatnya? Itu mungkin siapa yang bisa? Enggak bisa nun sewu nggih. Upama jaron naf'an. Wis paham wis. Ya wis. Jadi jangan digunakan istilahnya itu corone kambing hitam tentang jarum manfaatan. Jadi yang jelas kita itu tadi ini yang jelas gini ya. Apa nama akad di atas itu ya. Rohn ya. Gitu nggih. Oh kira ta. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kedisian terus karo. Lho aku kira nyatane kekurangan. Enggak gini loh, rogen sama kira tuh sama. Lah iya tapi udah wis ngono ora masalah. Ujung-ujunge. Ngono angel-angel lho, gitu aja kok repot. Ujung-ujunge intine engko naunge tetep. Ya nomor 2 ya. Sekarang apa hukumnya? Hukumnya tadi sudah dijawab ya. Menurut kaul Adhar bahwa tidak sah. Tapi kalau muqabilul adhar itu sah, rohnya sah, tapi syaratnya batal. Gitu nggih? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang solusi. Jika tidak boleh, nah, syaratnya kan tidak batal, tidak boleh. Ya. Terus bagaimana solusinya? Jadi syaratnya tidak itu ada ngono ya. Ya. Syaratnya tidak berlaku, maka ketika itu harus ada izin lagi. Ya pokoknya syaratnya orang nong akad. Syarat orang punya akad. Solusinya gitu ya. Solusinya bahwa syarat itu tidak pada proses akad. Mboten nah. Syaratnya begini loh, syaratnya murtahin minta izin lagi kepada rohin. Pokoknya orang nong akad. Kok iso muni izin piye iki lho iku mangkono anunane iki. Apabila syarat itu tidak pada akad gitu lho. Ngono lho kok mbok anune piye iki kowe? Qabilul adhar kan sah supaya bisa intifa izin malih. Ora kudu izin nomor ibahah yo kena. Ibahah wis muni izin yo piye? Piye lah? Diwaca tak piye kan? Gak ngene iki solusine apabila tidak pada akad itu boleh-boleh. Boleh kan? Kan ngono kok iso mbok tentang piye? Itu qoblal akdi. Ini ku badal akdi. Badal akdi yo kena. Badal akdi yo kena, badal khiyar masalahe nang ngene kono. Ngono lho, piye lah iki le. Ngono ya, dadi takit gitu ya. Berarti jika tidak boleh, bagaimana solusinya? Solusinya adalah apabila syarat itu tidak pada waktu akad dan apabila dia akan garap sawah itu tadi mendapatkan izin dari rohin, kan gitu aja, ya? Kurang piye terus? Atau ikut Syiah. Wah, ya ora iya. Aja nang kono. Kenapa di Syiah? Kalau itu memang nyatanya bener, nah dibandingkan misalnya ya, kan tapi ketemu-ketemu riba. Tapi nyatanya riba itu mau nak dicocok kalau tafsir ini kan beda. Lah kenapa kita tidak ikut Syiah? Lah yang kowe ora tau beda. Geng, ya enggak usah ya. Loh, karo utang iki ora gampang. Utang iki ora gampang. Geng, jadi enggak. Imame sapa? Enggak, ini si
Syiahnya Zaidiyah. Nah, iya. Kitabnya sering juga kita kaji, satu Subul Salam. Imame atau ikut imam sapa? Oh, mboten. Dan mboten konangan Syiah. Saya tidak setuju. Di awal kita sudah rumusannya sudah Syafi'iyah, solusinya pakai Syafi'iyah mawon. Mangke mahalul khilaf. Nggih, saya tahu, tapi kalau di NU itu sensitif menurut saya. Nggih, mangke kita bahkan disalahkan banyak orang. Iya. Terlalu kebanteran sampean kok, terlalu kebanteran. Intinya di zaman pun PKPNU niku dereng. Ya, gitu nggih. Iya. Kok kita anti Syiah itu piye? Yang wani tentang Amerika ku Syiah. NU ora wani. Allah. Omongane saya takil sirat ya. Saya takil sirat tuh. Asalkan tidak ditulis. Gak ya ora usah. Nanti malah bahaya tuh. Repot ngono. Yakin repot bener ya. Gak usah kan? Wis ngono ae. Ya, enggak ya. Jadi sekarang nomor 2 ya. Guru Al-Fatihah ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 3. Jadi nah ini tidak sholat tapi langsung pulang. Nanti nggih sebab yang jamaah itu nanti mosok koyo sholat jenazah setahun kedua ketiga ngono. Kalau itu dapat 2 itu nulayani adat saya kita subari Lho saiki ya anu sing nanggap Pak saiki. Sing nanggap piye sing nanggap? Rokokku wis entek. Ini rokok. Tukono rokok. Wah. Loh, sing minta izin iki ya malah. Loh, satu gulbet kok tawari malah darani nunda. Wis disiapno jawabane ya gitu nggih. Saiki kedua. Akhir-akhir ini sering kita lihat di sosial media berita tentang perselingkuhan yang sampai menyebabkan kehamilan. Kehamilan yang terjadi menjadi masalah karena selain berhubungan dengan selingkuhannya, kadang wanita yang berselingkuh juga masih ada berhubungan dengan suaminya. Dadi yo ndekne iku di samping karo selingkuhane yo karo bojone dhewe. Ya kan ya. Pertanyaannya, bernasab pada siapakah anak yang dikandung ketika lahir nanti? Ketika lahir nanti itu anak dikandung siapa? Yang nasabnya siapa? Yang B, seandainya suaminya merasa ini bukan anaknya, pembuktian apakah yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan pembuktiannya piye saiki. Nah, gitu nggih. Ngeten, kula tak ngendikane ibat. Niki saile mboten rawuh iki. Saile mboten rawuh. Ya rokok kayak luntur. Saile mboten rawuh, Kiai Hambali mboten rawuh. Katose nggih leres dawuh ibat niku wau. Mulai. Jadi gini ya, sebetulnya Pak Hambali itu tanya, tetapi pertanyaan itu sudah sudah dijawab ketika itu Pak Katib ya. Terus membuat lagi. Nah, lah kebetulan ini dia di mana itu di Wakiman bisa boleh. Yambu itu juga ada Baksul Masail ditempati oleh MWC Kodari Jaksa. Sehingga dia tidak berani izin sama Wakiman, sama Wakiman. Sehingga ini saya kira jelas enggak yang saya sampaikan? Ya, saya kira jelas ya. Jadi walaupun kembali tidak ada, saya bertanggung jawab sama Katib untuk mempertanggungjawabkan pertanyaan ini. Untuk itu saya persilakan ya. Iki sampean siji ora masalah, engko sing B urung rampung gak apa-apa. Ngono-ngono nak anu. Dadi wis disugati ana kopi barang sampeyan ya.
Ora penak ngono. Ya. Saya tanya. Ya. Bukti perselingkuhannya apa? Ngene lho. Iki masalah-masalah ngene iki ya ana ketuduk wong barang ngono antarane. Ngono kok mbok takokno piye lah. Mosok ngene iki kudu idrakul waqi'. Ya ora to. Ya ora usah. Jadi sing jelas iki ana kasus wong wedok iku mang dibojo nang gawe ning gawa selingkuhan. Selingkuhane bojone lunga dene mlebu. Ngono lho. Mesti sampe ana wong lanang papas sing delok prosese ya, ora. alah aja kakean anu ada ono siji bareng. Ana pengakuan lho kowe bareng ngene. Iya Mas, aku lha piye kowe ra kuat to. Ngono ae terus ora usah mbok takokno tekan dia ngono ya. Pun saya persilakan oleh musawirin untuk menjawab. Monggo. Ya saya duwe. Yo isa cek. Enggak ya. Oh, aku sesepuh mah. Lho aku dia kamu tekan dia nih. Nek NBC tekan dia, aku ki wong ratanan. Wes tuh tenan. Iki ngono. Aku kurang nyekel kitab suci, hadis Nabi apa kan grap lunga tak lurun ketemu syukur ora ya wis. Ayo, dekat. Menurut saya ini kalau itu betul-betul si Zaud itu merasa betul-betul atau yakin tidak dari dia, maka itu tidak ke nasab kepada si Zaud, atau tidak atau dia itu ya istilahnya ya wati, tapi dia tidak merasa memasukkan spermanya yang muhtaram pada si Zaud, atau dia itu si wati cuma anak kelahirannya itu kurang dari 6 bulan, maka kalau tidak ketiganya tadi itu tidak bisa ketanasub pada si Zaud, tetap nasabnya pada si Zaujah. Nah, kalau pada isi orang yang selingkuhan nggak bisa, karena itu kan isi mau kan ghairu muhtaram. Ya wes. Wa wajaba nafyul walad intayakuna annahu laisa minhu aw donnahu donnan muakkadan wa dzalik lam yamtaha fil kubul alam yastadkhul ma'uhu al muhtaramu aslan aw wata'a fihi aw istadkhalat ma'uhu muhtaramu walakin waladatu liduni sitati ashurin minal wati walau li aksara minha minal akti aw faqa arba'i sininan minal wati, maka itu tidak boleh isi nasab pada isi Zaud, ya nasabnya ya pada isi ibunya atau ibunya. Kalau isi dari selingkuhan dia bisa karena isi ma'ud ghairu muhtaram. Terima kasih. Jadi istilahnya berarti bernasab pada Zaud apabila sudah sesuai memenuhi persyaratan kelahiran, dan tidak bisa ke nasab pada Zaud apabila itu kurang dari 6 bulan. Ayo karo mukhtar gosek aku meneng kok. Atau istilahnya itu karena tidak bisa bernasab pada selingkuhannya karena maninya bukan mani mukhtarom. Ngono ya guru tak omongno mau mbok anu nih. Pol-polan aja tak gagal pol-polan. Nasab kepada suami sah selama tidak dinafikan. Niki hadis napa takbire nek kula kira niki pun sorry tentang hid. Ajma'a al ulama'u ala anna zaniyata ana wedok zina idza kanat firasyan li zaujin duwe bojo au sayyidin duwe tuan wajaat biwaladin akhire duwe anak walam yanfihi sahibul firas bojone tidak menafikan
fa innahu la yalhaqu, anak itu tidak bisa bernasab bizani dengan orang yang zina atau selingkuhan. Walau istalhaqahu, meskipun selingkuhan itu mengakui itu anaknya. Wala yansibu ilaihi, dan tidak bisa bernasab kepada selingkuhan. Innama yansibu li sahibil firashi, tetapi nasabnya tetap kepada suami sah atau kepada tuan. Ini kitab At-Tamhid li Ibni Abdil Bar, karena ini syarah hadis dari al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Jadi pada dasarnya hampir sama dengan Kiai Said ya. Istilahnya jadi nasab itu tidak bisa ilhaq pada zani, orang yang berzina pada seorang wanita. Kan gitu nggih. Yang lain nggih. Pimpinan, saya kira niki pertanyaan kronologi kelahiran anak ini harus diperjelas dulu, Pin. Maksudnya gini, Pin, ada yang kalanya itu bisa intisab, hak warisnya juga terpenuhi. Ada kalanya zaud itu yalzamu untuk menafikan. Jadi wajib untuk menafikan, mengakui bahwa itu anaknya. Ketika zaud menafikan bahwa itu anaknya, maka anak yang lahir tidak bisa intisab ke ayahnya. Dan makanya itu kita lihat dulu, jangan disamaratakan. Gini loh. Konsekuensi daripada nafyul nafsa. Kalau minta kronologinya, ya kronologinya begini. Contohnya sampean wis dibujuk, wis dibujuk. Misalnya gang Telung Sasi, mau piro kari-kari, bujum gak puas karo kowe. Akhirnya ketemu karo pacare sing dhisik. Kan selingkuh akhirnya. Selingkuh, terus kari-kari hamil. Tapi karo sampean yo padha wae ngumpuli sampean padha wae. Kasus yang ditanyakan ini ada sepasang suami istri, sepasang suami istri menikah. Terus sudah dukhul, sudah dukhul. Terus selain dukhul dengan suaminya, tapi dukhul dengan orang lain. Dukhul dengan orang lain. Kemudian jarak kelahiran anaknya, jarak kelahiran anaknya dengan dukhul dengan suaminya, dengan dukhul suaminya ini tidak kurang dari 6 bulan. Kalau tidak, jarak dukhulnya tidak kurang 6 bulan ya tetap intisabnya ke anak. Tapi nanti masalahnya ketika ada jarak nopo segini lebih dari 6 bulan lalu lebih 6 bulan intisabnya ke ayah. Tapi kalau jarak dukhul terakhir dengan suaminya ini tidak ada 6 bulan, berarti tidak intisab ke ayah, tapi ke ibu. Nggak mungkin pada zaninya, karena Ghair Muhtaram kan itu wis podo. Saya kira Kiai Said sama dengan 3 itu tadi sama. Yang lain Pak I Pirso sama nggih? Sama berarti yo. Tambahan yo. Wau wonten deskripsi nggih. Punika ketika digauli dening kalih-kalihipun dan niku statusnya nggih suami istri, punika nasabipun open boy. Nggih. Niku lak malah luru pangan nggih. Nggih. Pramila nasabipun intisab dateng zauj. Keranten zauj utawi suami punika ingkang sahibul firash. Takbiripun wa inistaraka, wong kalih niku mustarak. Fi wat'iha fi tuhrin fa'atat biwaladin yumkinu ayyakuna minhuma, mungkin ya sangka perselingkuhane, mungkin nggih sangka bojone resmi. Lahika az-zauj li annal walad lil firash.
Nggih, ngaten mawon saking kawula. Saya kira sudah tidak ada perselisihan, ya, sepakat katanya. Untuk itu saya berikan. Ya ngeten lah. Terus memang seperti itu. Jadi dari nasnya Kiai saya tadi, nek ana keyakinan utawi ana zon, ya tetap harus ada tindak lanjut, yaitu sumpah li'an. Jadi dari nasnya Kiai Said tadi kan ada ciri-ciri, dia bukan anaknya, yaitu bisa dilakukan. Berarti tidak intisab terhadap zaud, tapi zaud harus melakukan sumpah li'an. Jadi itu tetap intisab dumateng zaud, paling kepenak bojo mojo ayu-ayu. Ngoten nggih, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira sudah cukup karena ini 3:30 kebiasaan. Yang kedua mboten. Ora usah. Iki nyebut terus ngakon anu. Urung mulai kok kawit esuk. Kawit esuk urung mulai. Ya, jadi saya akhiri ya sampai di sini karena nanti kasihan yang sepedaan kalau hujan. Oke. Lah ya iki Mang, wis. Oh iya. Wis ana takbir Mang Lian Mang. Ada ono gini ya Said. Gini Said dari Said dari. Ya wes. Gitu nggih. Lah nanti tinggal rumusane diwaca, seandainya suami mereka ini loh. Ya seandainya suaminya merasa ini bukan anaknya, pembuktian apa yang dibutuhkan yaitu dengan sumpah li'an. Ya wis dijawab Pak. Nah, gitu nggih. Jadi demikian Baksul Masail di rumahnya Bapak Padoyo ya, oh ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan doa ya terus. Nggih, engko tak kena. Ya. Jadi nanti terakhir itu tanggal 13 Februari nggih. Lah adapun halal bihalal nanti saya alihkan ke Masjid Karangwaki. Ya, nganyari masjid terus jadi mungkin nanti selesai pembangunannya ya. Kemarin saya ngaji di situ, saya tarik orang-orangnya mau. Jadi nanti Baksul Masail dan halal bihalal di Masjid Karangwaki untuk bulan Syawal. Ngoten nggih. Nah, untuk itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata kesepakatan kalau acara Baksul Masail kan kalau dengan sonten menika namung saderengipun kita tutup keparenga Romoke Badruddin maringi doaipun ya. Romoke Badruddin kabeh sampun Salaman ya Pak. Selamat ya. Bismillahirrahmanirrahim.